emang gitu sih biasanya 3P itu sih. Paham, pantau, punya, pantau. Gitu. Cukup mudah dimengerti harusnya buat teman-teman SMA, teman-teman mahasiswa ya. 3P, paham, punya, pantau. Benar. Hai Radar Malang People, welcome back with me Salma Kirana di Belajar Investasi. Nah kali ini minggu kesekian, masih di awal sih. Let's say ini adalah bulan-bulan awal menuju 2023. Nah kemarin sudah ada kepala sekolah kita ya. Sekarang waka kesiswaan. Aduh cocok banget di sekolah investasi nih ya. Dan kali ini kita tidak sendiri, lebih rame sih, nggak cuma berdua, kita bertiga. Ada siapa kira-kira? Silakan diperkenalkan diri dulu. Hai. Siapa nih yang ngomong? Boleh silakan gantian. Oke. Hai, saya wakil kesiswaan dari sekolah investasi kita nih. Oke, balik lagi, nama saya Putri. Masih ingat kan teman-teman? Sekali ini saya bawa temen nih. Kebetulan karena kantor saya bekerja sama dengan pihak Institut Asia, jadi saya bawa teman dari Institut Asia nih Mbak Selma. Oke, baik. Perkenalkan namanya Mbak Laili. Silakan Mbak Laili perkenalkan diri juga. Halo teman-teman. Halo. Iya, dari sini. Oke. Halo teman-teman. Jadi saya ini temannya Mbak Putri. Jadi kebetulan Mbak Putri ngomong ada kelas investasi nih. Kebetulan di sini sekolah. Kita sekolah lah. Sekolah investasi nih. Jadi kebetulan saya ini adalah bakal kesiswaannya. Nah, akhirnya saya diajak ke sini. Saya adalah koordinator dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia yang ada di Institut Asia. Oke, Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Panjang ya. Kira-kira apakah itu? Saya tadi waktu kita chatting sempat kepikiran GI karena emang udah ini akhir bulan ya. Terus kan waktunya menuju weekend kita kan. Jadi aku pikirnya apa nih? GI, aku udah kepikir ke mall-mall gitu sih, kayak ada apa ini GI. Galeri Indonesia. Galeri Indonesia maksudku, kayak kita mau ngapain nih di sana gitu. Udah liburan aja gitu. Baik, ngomong-ngomong soal awal tahun. Kita semua ingat 2022 kemarin akhir kita sempat sedikit ditakut-takutin ya. Sama, bukan ditakut-takutin sih, aku aja kali ya yang takut karena aku gak mengerti sama resesi itu kayak in everywhere, in every news tuh mengangkat tema resesi gitu kan. Nah mungkin sebanding dengan itu sudah mulai banyak influencer, selebgram, seleb TikTok lah, anak-anak muda milenial sekarang yang memang ngajakin ngobrol soal financial gitu kan. Nah hubungannya dengan investasi, otomatis kan kita harus menyiapkan hal-hal yang tidak terduga. Kita kan nggak tahu ya apesnya kita kapan. Katanya sih sempat ngobrol sama beberapa teman kalau beberapa guru juga kemarin. Kepala sekolah baik. Resesi kemungkinan besar kita masih bisa mengendalikan resesi itu, masih bisa melewati itu. Nah tapi kan tetap ya namanya saya sebagai anak muda. Dan khawatir. Kita harus tetap khawatir dan was-was. Dan apa salahnya sih menyimpan ya daripada kekurangan gitu kan. Kita akan membahas tentang tema hari ini adalah investasi pemula, investasi untuk anak muda karena aku masih muda gitu. Bersama Ibu Putri dan Ibu Laili. Oh kakak sih. Kakak. Kita masih muda juga. Kita masih muda soalnya. Nah tadi sempat di-spill tentang Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Kalau boleh tahu nih apa sih Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia? Oke, jadi pada dasarnya mungkin ini start balik mungkin flow kita balik ke beberapa tahun yang lalu ya Mbak. Kalau dulu investasi itu kan lebih cenderung orang-orang yang udah kerja, orang-orang yang udah punya penghasilan sendiri kan. Nah dari pembicaraan kita sebenarnya pentingnya edukasi tentang investasi itu nggak cuman ketika kita udah punya duit, tapi anak-anak kuliah kan juga udah pegang duit kan sebenarnya. Betul. Dan apalagi sekarang banyak nggak sih? Udah banyak yang punya part timer lah segala macam gitu kan. Nah dari situ kita berpikir bahwa jangan sampai anak-anak ini ketika udah punya duit biasanya kan antara spendingnya yang nggak jadi barang, antara jadi foya-foya atau enggak dia terjebak investasi bodong gitu loh Mbak. Nah pilihannya dua ini ya. Biasanya kan terjadi yang sering kan itu. Jadi ketika udah kerja bertahun-tahun nggak jadi apa-apa nih karena itu tadi antara. Pokoknya nyindirnya pelan-pelan bisa lah ya. Coba nyindirnya pelan-pelan gitu Mbak. Baik. Jadi nyindirnya tipis-tipis ya kita. Oke, jadi berangkat dari situ kita pengen terutama dari IDX nih Mbak, dari regulator kita tuh pengen
teman-teman dari mahasiswa itu udah sedari usia mahasiswa itu udah paham tentang investasi. Nah, bentuknya kita dengan cara ini kita bikin galeri investasi. Galeri investasi ini adalah bentuk kerjasama dari 3 pihak sebetulnya, dari Bursa Efek, kemudian sekuritas dan kampus. Gitu. Kebetulan Institut Asia lah. Nah, kebetulan saya satunya bekerja di IOB yang bekerja sama dengan Institut Asia. Gitu. Sebenarnya di Malang ada beberapa sih. Mungkin kalau teman-teman aware ada di Brawijaya juga ada, kemudian Unisma, UIN, Macung ada sih. Yang setahu saya sih ada itu. OM juga ada. Sama UMU ya, Mbak? Ada. Almost ada. Semua ya, hampir. Jadi yang memang untuk universitas yang cukup gede-gede di Malang tuh biasanya punya memang. Nah, untuk galeri investasi ini sendiri isinya itu apa? Nanti, apakah ini sebuah program ataukah ada wujud nyatanya aplikasi misal kita harus mendownload gitu atau apa nih? Bentukannya seperti apa nantinya? Organisasi, mungkin kita paling gampang mendekati organisasi. Organisasi ya. Jadi bentuk kerjasama itu kayak gini Mbak. Jadi kampus sediain tempat, satu ruangan gitu deh. Kan kalau di kampus tuh biasa teman-teman punya UKM ya, punya kegiatan mahasiswa. Nah ini salah satu bentuk UKM-nya Mbak. Gitu. Jadi penggeraknya sendiri adalah mahasiswa-mahasiswa dari kampus. Nah dimotori sama dosennya biasanya. Di dalam hal ini adalah teman saya, Mbak Laili. Berarti sedangkan dari sisi sekuritas kita sebagai support untuk di sistemnya aja sih. Sistemnya seperti apa? Jadi teman-teman ini biasanya buka account, mereka belajar saham, juga belajar yang lain juga. Jadi kita juga biasanya kadang-kadang ada edukasi IG live tuh ya Mbak, seminggu sekali. Seminggu sekali tiap hari Jumat jam 13.00. Jadi sekalian promo nih buat teman-teman, kalau mau belajar investasi setiap minggu hari Jumat jam 1 itu kita ada yang namanya opsi Mbak. Jadi obrolan panjang investasi. Di situ kita bahas seputar investasi. Jadi kadang ada yang DM nih, pengen dong dibahas minggu depan tentang apa. Nah, itu kita bahas minggu depan. Ya, saya sama Mbak Putri sih. Jadi saya sama Mbak Putri biasanya kita itu udah bahas yang pertama kemarin itu ini ya Mbak, investasi bukan judi. Nah, itu yang lagi happening waktu itu. Terus kemudian ada yang nge-DM kita nih, fundamental dong Kak gitu. Nah, tentang analisis fundamental. Kemudian ada juga yang nge-DM terakhir itu tentang ini market outlook-nya 2023 karena kan kita yang baru masuk. Ya, yang tahun baru kemarin mintanya outlook-nya 2023 gimana. Nah, ini tadi yang hari ini kita bahas tentang analisis teknikal. Kebetulan kan hari ini hari Jumat nih. Jadi kita ada event opsi itu tentang analisis teknikal. Ya, jadi gitu sih. Jadi emang GI BEI ini tujuannya untuk mengedukasi mahasiswa Asia khususnya, tapi juga nggak menutup kemungkinan untuk umum kalau investasi aman itu ada gitu. Karena kan selama ini mindset anak muda, apalagi yang masih baru belajar, investasi itu sesuatu yang beresiko, terus rawan dengan rugi. Nanti kalau duit kita nggak balik gimana? Terus nanti kalau ternyata itu, apalagi kemarin sempet heboh yang murah banget. Nah, itu udah mengubah mindset masyarakat. Investasi ini nggak aman. Nah, tapi GIBEI ini muncul dan mengedukasi bahwa investasi ini aman, investasi ini sesuatu yang benar-benar dijamin, bahkan ada LPS. Legalitasnya OJK, KSEI itu juga ya Mbak. Nah, mungkin buat teman-teman yang takut akan itu, mending joinnya di GIBEI aja deh. Itu yang lebih aman menurut kita. Iya, jadi kalau teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa sih, dan kita nggak menutup cuma mahasiswa Asia aja kok. Boleh kok teman-teman yang lain pengen tahu, pengen belajar. Oh iya, di GI itu sebenarnya selain kita fokusnya untuk ngajarin teman-teman edukasi, biasanya teman-teman yang terutama yang ambil studinya bidang ekonomi, itu kan suka nyari data tuh Mbak. Untuk mereka skripsi dan segala macam itu biasanya dari GI kita juga sediakan itu. Jadi kita tuh lebih ke apa ya? Mungkin gampangnya palu gada sih. Lu mau belajar investasi, kita bantu. Lu mau buka akun, kita bantu. Terus lu mungkin punya komunitas, kita bantu. Maksudnya kayak menjaring network lah, kita bantu gitu loh. Karena kalau sampai mau nyelesain skripsi dibantu ya. Bantu, kita bantu. Mau bantu kalau data kita bantu, kita sediakan itu yang soalnya yang paling mahal kan data ya sebenarnya ya. Benar. Itu dan data kita memang dijamin nggak abal-abal sih, karena kita juga dapat dari source yang asli kan, dari IDX gitu loh. Terus kita juga ngajarin teman-teman, misalnya ini kok datanya bisa dapat kayak gini ini gimana sih? Kan kita juga ada dosen-dosen yang di ekonomi kan, kita bantu juga gitu. Jadi sebenarnya cakupannya lebih luas sih. GI investasi itu lebih luas, lebih masuk ke
ranahnya teman-teman mahasiswa gitu. Jadi ya gitu kayaknya Palu gak ada sih ya. Lo apa lo mau gue ada deh. Menjawab kekhawatiran atau kebingungan mahasiswa terhadap investasi Dan skripsi kayaknya. dan skripsi. Ya itu kayak kunci yang bisa dipakai ibu untuk mensosialisasikan biar rame itu gimana sih? Itu salah satunya adalah menjawab skripsi. Karena kayak orang-orang anak-anak sih ya, itu kayak pokoknya kudu mari sih skripsi nih. Soalnya gini, skripsi yang baik itu adalah skripsi yang cepat selesai. Betul. Nah, Yang itu selesai ya. Kalau nggak selesai ya buat apa gitu. Betul. Mau tebel, mau ini, Iya. yang penting selesai. Iya, bener. Oke, dan sebenarnya sudah disiapkan oleh GI Investasi, GI BEI ya. Oke, dan cukup menarik ya karena kan beberapa tahun ini obrolan tentang saham, tentang investasi itu jadi obrolan dunia. Jadi obrolannya bukan cuman obrolannya orang-orang kaya dan orang-orang pintar. Aku merasanya seperti itu ya karena beberapa hal bad news is a good news ya menurut kami sebagai media. Bad news is a good news. Jadi beberapa bad news kemarin ya sempat dar investasi bodong segala macam itu membantu teman-teman bursa efek juga nggak sih untuk membantu mensosialisasikan biar kita tuh lebih aware gitu sama investasi dan saham. Menurut Mbak Putri gimana? Loh iya bener sih. Jadi akhirnya orang tuh kan mungkin pada saat awal-awal tuh orang-orang akhirnya ini ya kayak chaos gitu kan. Benar. Terus gue yang bener itu gimana sih? Nah disitulah salah satu peran GI investasi itu hadir di tengah teman-teman terutama teman-teman mahasiswa kan yang sering karena kecenderungannya teman-teman mahasiswa tuh pengennya duitnya cepet, banyaknya tuh cepet gitu loh. Sedangkan untuk investasi kita berproses teman-teman gitu loh. Jadi di sini kita jelasin kenapa sih kamu mesti sabar dan untuk mencapai hasil yang baik itu kan memang butuh waktu dan kamu berhitung di sini, maksudnya ada makanya tadi Mbak Laili sempat sebutin ada technical, ada fundamental. Analisis. Nah di situ kita belajar tentang fundamental analisis. Jadi kamu belajar cari saham yang emang bagus dan harganya murah. Salah satunya ketika bad news is a good news ya itu. Jadi ketika ada bad news, harganya saham turun, cari yang bagus kita beli di harga murah gitu. Salah satu triknya adalah seperti itu. Jadi itu yang kita ajarin sama teman-teman di kampus. Menguatkan analisa teknikal dan fundamentalnya tadi ya. Selain kalau mungkin dulu teman-teman itu belajar di kampus teori aja ya. Benar. Nah sekarang dengan GI investasi bahwa salah satu kewajiban saya sebagai yang dari sekuritas adalah punya spare waktu yang di kelas. Jadi mungkin kalau Mbak Serwa pernah dengar praktisi mengajar, jadi seperti ini sih kurang lebih jadi jatuhnya seperti ini. Jadi saya ngasih tahu nih di market nih bentuk realnya kayak gini nih teman-teman gitu. Jadi teman-teman yang di kampus, terutama di Asia, teman-teman nggak cuma terima teori tapi juga dapat real marketnya seperti ini. Saya tahu ternyata kerja di pasar modal tuh bisa macam-macam kayak gini. Nah itu kita ajarin sama teman-teman yang di galeri investasi. Jadi gitu. kebetulan udah 2 semester ya Mbak. Kan kebetulan di Asia itu memang ada khusus mata kuliah manajemen portofolio dan investasi. Nah kebetulan yang mengampu itu adalah saya dan dibantu oleh Mbak Putri. Jadi biar kan kalau anak-anak cuma dengar teori dari saya itu kayak bosen banget gitu nggak sih Mbak? Jadi kayak teorinya berat ya dan susah dibayangkan mungkin dia sangat tidak terbayangkan sih. Akhirnya Mbak Putri ini hadir kayak membawa sebuah lampu cerah banget. Ternyata selama ini teori itu emang nggak cuma teori aja, ada prakteknya. Jadi kita bisa saling sharing. Mbak Putri bisa nunjukin kalau real market ini kayak gini. Terus nanti apalagi lebih ke analisis teknikal ya Mbak. Ya, jadi teman-teman tuh anak-anak mahasiswa tuh seneng banget lebih seneng teknikal sih daripada diajarin fundamental. Capek kali ya bosen. Udah ada ya. Kita bisa cari di mana-mana gitu. Kalau teknikal mungkin seru, mungkin karena baru gitu kan. Mungkin kalau dulu-dulu cuma lihat di textbook kayak apa sih realnya. Tapi ketika teman-teman kalau fundamental kan lebih mengaplikasikan rumus aja sih mungkin ya, kurang lebihnya kan begitu. Kalau teknikal lebih ke charting, lihat gambar kayak gitu-gitu. Lucu juga ya ini. Jadi Lilin kayak kita jadi bisa candlelight dinner nih. Iya. Karena kita mau main candlestick kan. Aku mau pamer nih bukuku udah setebal ini. Ini analisa fundamental dan teknikal. Ini buku khusus emang Mbak. Ini kitabnya nggak boleh hilang.